Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Bogor, Subang, Purwakarta, dan Cianjur. Tahun 1962 merupakan awal pelayanan bagi umat Katolik di Karawang. Pada tahun ini di Teluk Jambe sudah ada pembaptisan. Adanya umat Katolik di Teluk Jambe Karawang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran anggota TNI Batalion 324. Umat yang mempelopori kegiatan bersama yaitu Yohanes Parera, Hendrikus Wodong, Stanislaus Linu, Gregorius Dalu Jawa, Romanus Reming, Dominikus Tiu, dan Heribertus Satimin. Sementara itu, di pusat kota Karawang, keluarga Katolik yang aktif adalah keluarga Patrisius Lukita Mulya Suharjo. Pada waktu itu sekitar tahun 60-an, waktu saya masih SD, ada beberapa umat Katolik yang berkumpul setiap bulan sekali di sekolahan SD Maranatha tanpa dihadiri pastor, hanya dipimpin oleh Bapak Petrus Ento dengan mengadakan ibadat. Tapi tambah lama umat Katolik tambah banyak dan akhirnya ruangan tidak mencukupi, kemudian pindah ke rumah kami. Ibadat berkembang menjadi misa dipimpin oleh Pastor Sumotiwiryo, pastor tentara yang didatangkan dari Jakarta. Umat Katolik bertambah banyak dengan diajaknya umat Katolik dari asrama 324 Teluk Jambe dengan cara antar jemput menggunakan kendaraan truk milik orang tua saya. Setelah beberapa kali berkumpul di rumah Pak Mulya Suharjo, ada gudang beras yang dihibahkan untuk gereja Katolik. 11 Agustus 1987 saya mulai bertugas di Paroki Kristus Raja Karawang. Gerejanya bekas gudang beras, terletak di Babakan Cianjur. Pastoralnya di Guru 2, letaknya jauh. Lahan gereja sangat sempit dan tidak memenuhi syarat. Tidak ada halaman, tidak ada tempat parkir. Itu membuat kami sangat susah. Oleh itu, saya tegaskan saya harus pindah. Lalu membuat acara pencarian dana. Malam itu dapat dana 40 juta. Setelah mendapat dana, saya tugaskan orang untuk mencari lahan baru. Saya membuat surat kepada Bupati mohon izin untuk membangun gereja. Ternyata ditolak, lalu menyarankan untuk memperluas lahan di tempat yang ada. Ketika itulah terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat. Banyur sama oli bekas dilempari, patung Bunda Maria juga diambil, digantung di pohon. Genting, kaca semuanya hancur, tapi kami tidak pernah mundur. Lalu kami mencari bantuan ke Jakarta, tapi semuanya mental. Baru setelah Wakil Presiden Tri Sutrisno memberikan surat sakti, Bupati luluh. Pada tanggal 2 Juli 1990, surat izin itu diberikan. Kami pindah ibadat ke lokasi sekolah Yosudarso. 6 bulan kemudian harus pindah lagi ke lahan yang baru, tempat gereja akan dibangun. Pembangunan berjalan terus dan akhirnya hari Sabtu tanggal 23 November 1996 gedung gereja diresmikan dan diberkati oleh Bapak Uskup Monsinyur Joyo Siswoyo PR. Dan dari pihak pemerintah dihadiri oleh Bapak Asda II. Merupakan gereja mukjizat. Mujizat yang sebenarnya. Gereja Kristus Raja ini adalah gereja yang bertransformasi dari gereja yang awalnya berada di gudang beras dan kini ada di komplek industri. Dan tentu ini juga membawa satu konsekuensi untuk paroki kita, untuk gereja kita ini. Di sini akhirnya menjadi gereja yang penuh warna. Ada begitu banyak suku, budaya, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi. Kini ada umat sekitar 4 ribuan yang tercatat dengan 9 wilayah, 39 lingkungan, dan 1 stasi.
bagaimana menjadikan gereja kita ini pertama-tama adalah rumah doa. Maka kegiatan-kegiatan liturgi kita coba untuk ditingkatkan terus-menerus. Yang berikutnya juga gereja dan paroki sebagai tempat dan rumah bersama, yang di sana saya harapkan ada persaudaraan. Di sana ada pelayanan bukan hanya yang menyentuh orang-orang yang posisi ekonominya di atas, tapi juga terlebih yang ada posisinya ada di bawah. Dan tentu melihat keadaan gereja yang diwarnai dengan kaula muda, dengan keluarga muda, di sini ada begitu banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah, dan ini merupakan tantangan tersendiri. Maka gereja kita, paroki kita ini juga saya harapkan juga menjadi tempat belajar, di mana anak-anak bisa menimba ilmu, bukan hanya sekedar soal iman, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Gereja, paroki sebagai tempat formasi bagi seluruh umat. Beberapa tahun yang akan datang, semoga pas 90 tahun Keuskupan Bandung, gereja kita ini sudah bisa dimekarkan menjadi 2 paroki.